Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya Mbak Mun. Gimana kabar kalian hari ini? Kudoakan sehat selalu ya. Amin. Di video kali ini aku akan membagikan kepada kalian video yang berhubungan tentang bougainville atau biasa disebut juga bunga kertas. Pasti kalian tahu kan bunga ini? Di sini aku mempunyai beberapa jenis bougainville ya, dengan permasalahan yang berbeda-beda. Ada yang daunnya tidak merata, ada yang tidak tumbuh bunga, atau ada yang daunnya tuh keriting-keriting, dan ada juga yang daunnya lebat tapi menguning. Yuk langsung aja kita eksekusi bougainville ini agar daunnya lebat dan berbunga lagi. Di sini aku menggunakan teknik pruning ya. Di bougainville yang pertama aku ini aku pruning, aku buang semua daun-daun yang ada. Dan aku buang juga cabang-cabang yang tidak diperlukan. Bougainville ini permasalahannya itu di daun yang kurang lebat dan keriting. Padahal tangkainya itu ranting-rantingnya sudah membesar. Seharusnya kalau rantingnya seperti ini bisa tumbuh daun lebih lebat dan tentunya tumbuh bunga lagi. Bougainville ini sebelumnya tidak pernah dipruning sama sekali. Jadi ini aku melakukan pruning untuk pertama kali pada bougainville yang ini, dengan harapan agar daun-daun baru dan ranting baru bisa tumbuh. Biasanya setelah melakukan pruning ini 10 hari kemudian sudah tumbuh daun-daun baru. Ini kan daun-daunnya terlihat kan sudah keriting-keriting gitu. Jadi sebaiknya kita pangkas agar daun yang tumbuh itu bisa lebih bagus lagi. Dan nutrisi yang terkandung dalam pohonnya ini bisa mengeluarkan bakal-bakal daun dan cabang yang baru. Jangan takut ya, proses pruning ini memang bagus untuk bougainville. Jadi kita harus rajin-rajin membuang ranting-ranting yang tidak perlu dan daun-daun yang rusak seperti ini. Oke, ini daunnya sudah habis semua aku pruning dan aku cek media tanamnya. Di sini rumput-rumput liar yang ada di media tanam ini baiknya kita ambilin ya, kita cabutin. Ini aku cek tanahnya itu masih sangat bagus, masih lembab karena ini belum lama, memang baru aku ganti media tanamnya. Dan ini aku melakukan penggemburan pada tanahnya. Tanah yang di ujung-ujungnya ini, yang di pinggir-pinggir pot, aku gemburkan ke tengah, mendekati batang yang tumbuh di tengah itu. Aku membuatnya seperti gundukan di tengah-tengah.
Lalu aku tambahkan lagi media tanam. Di sini aku pakai media tanamnya itu tanah kompos. Aku padatkan dan aku ratakan. Untuk bougainville yang pertama ini penanganannya sudah selesai, sampai sini aja. Dan untuk bougainville yang kedua ini mempunyai masalah daunnya itu kuning. Padahal kalau terlihat rimbun ya, tapi ujung-ujungnya itu menguning. Di sini aku melakukan potong pucuk dan membuang daun-daun yang berwarna kuning. Biasanya setelah dilakukannya pemotongan pucuk, sesudahnya itu akan tumbuh cabang ya dari pucuknya itu. Dan kalau memang awalnya berbunga, pasti akan disertai dengan bunganya juga. Oh iya, dalam saat proses pruning ini kalian juga bisa membentuk susunan ranting sesuai selera kalian ya. Di sini aku menggunakan bambu melingkar untuk mendapatkan hasil yang rimbun berbentuk bulat. Ada juga yang tekniknya memakai kawat, itu biasanya dibuat bonsai, bisa menjulur ke kanan dan ke kiri ya. Dan selanjutnya kita harus memeriksa media tanamnya lagi. Jika terlihat tidak subur, sebaiknya diganti aja. Biasanya itu penggantian media tanam buat bougainville ini setahun sekali. Karena bougainville ini media tanamnya belum ada setahun, jadinya aku hanya menambahkan media tanam dengan tanah kompos di atasnya. Satu hal yang jangan sampai kalian tinggalkan, yaitu jangan sampai tanaman ini layu karena kekurangan air. Apalagi kalau cuacanya itu sedang musim panas. Karena akan menyebabkan bentuk bunga menjadi tidak sempurna. Di antaranya bunganya itu bakalan terlihat mengkerut atau cenderung keriting. Dan di kasus bougainville yang ketiga ini adalah tidak tumbuh daun yang merata dan daunnya itu tumbuhnya mengkeriting kayak gini. Ya, kita lakukan pruning lagi kayak tadi, dibuang ranting-ranting yang tidak perlu. Dan aku cek lagi media tanamnya ini. Karena penanaman ini masih bebarengan dengan bougainville yang lain, jadi media tanam ini masih bagus dan lembab. Aku hanya cuma menggembur-gemburkan dan aku tambahkan media tanam lagi. Untuk pembungaan biasanya aku melakukan yang namanya stres air. Iya, stres air itu tidak memberi air pada tanaman ini selama 3 hari atau 4 harian. Aku nggak kasih air. Biasanya dia akan meresponnya itu ke tumbuh bunga. Jadi setelah
aku melakukan hal ini, aku akan melakukan stres air. Setelah daun-daunnya sudah rimbun pastinya. Untuk pemupukan sangat disarankan pada saat proses pruning ini. Ini membantu untuk merangsang tunas, daun, dan dahan-dahan baru pada bougainville yang baru di pruning ini. Di sini aku sudah menyiapkan air biasa untuk menyiram tanaman bougainville ini. Aku siram semuanya sampai terlihat basah semua. Untuk takaran penyiraman tergantung dari kelembapan tanahnya ya teman-teman. Kalau misalkan di sini tanahnya memang kering banget, alangkah baiknya disiram agak banyak. Dan di sini aku juga menyiapkan air dengan campuran B1. Di sini aku beri air 1 ember dengan 1,5 tutup botol cairan B1. Ini aku lakukan untuk penambahan vitamin kepada tanaman bougainville yang aku baru pruning ini. Bertujuan untuk merangsang lebih cepat tunas-tunas baru dan daun baru. Di sini aku beri secukupnya aja. Yang penting terkena semua dari media tanamnya ini. Dan aku beri juga di bougainville aku yang satu lagi. Di sini aku masih pakai air B1 tadi untuk penyiraman. Bougainville yang aku pruning tadi akan menjadi lebat dan berbunga seperti bougainville yang satu ini. Amin, insya Allah. Oke, selesai dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Assalamualaikum. Bye-bye.